Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farona Maharani dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mesin diesel untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah termodinamika. Apa itu mesin diesel? Mesin diesel adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menggunakan prinsip kompresi nyala atau compression ignition. Berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan busi untuk menyulut campuran udara dan bahan bakar, mesin diesel mengandalkan panas yang dihasilkan dari kompresi udara untuk menyulut bahan bakar. Prinsip ini ditemukan oleh Rudolf Diesel pada akhir abad ke-19. Beberapa komponen utama yang ada pada mesin diesel yaitu blok mesin sebagai struktur utama tempat semua komponen lainnya berada. Piston yang bergerak naik turun di dalam silinder mengkompresi udara. Batang piston atau connecting rod menghubungkan piston ke poros engkol. Poros engkol atau crank mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Silinder yaitu ruang tempat piston bergerak. Kepala silinder yaitu bagian atas silinder yang berisi katup masuk dan buang beserta injektor bahan bakar. Katup masuk atau intake valve membuka untuk memasukkan udara ke dalam silinder. Katup buang atau exhaust valve membuka untuk mengeluarkan gas buang. Injektor bahan bakar menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam silinder. Berikut ini saya tampilkan gambar komponen utama pada mesin diesel. Yang pertama yaitu blok mesin, kemudian piston, batang piston, poros engkol, silinder, kepala silinder, katup masuk, katup buang, dan injektor bahan bakar. Mesin pembakaran internal mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanik. Mesin diesel merupakan mesin pembakaran internal paling serbaguna dan ekonomis. Untuk bisa melepaskan energi kimia dalam diesel secara efektif, bahan bakar yang dikabutkan dibuat agar melakukan kontak dengan udara yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Energi ini secara efektif ditransfer sebagai energi rotasi mekanis. Jadi, pengoperasian mesin diesel adalah menghasilkan suhu tinggi dan udara bertekanan tinggi secara terus-menerus. Piston, batang penghubung, engkol atau crank, dan silinder membentuk mekanisme yang disebut mekanisme engkol peluncur. Pada tahap ini, gerakan linear piston diubah menjadi gerakan berputar di engkol. Di mesin pembakaran internal, mekanisme ini dilakukan dalam blok mesin. Kepala silinder, katup dan injektor bahan bakar dipasang di atas blok mesin. Saat piston bergerak ke bawah, katup masuk terbuka dan udara segar dari luar terhisap. Dengan kata lain, mesin bernapas. Selama struk balik, katup masuk dan keluar ditutup dan udara di dalam silinder dikompresi. Selama struk kompresi, piston memproses udara sehingga temperatur dan tekanan udara akan naik ke level yang lebih tinggi dari nilai self-ignition diesel. Suatu bentuk diesel yang dikabutkan kemudian disuntikkan ke dalam udara yang terkompresi ini. Bahan bakar menguap dan mengalami ledakan spontan yang tidak terkendali. Akibatnya, tekanan dan suhu naik ke level yang tinggi. Fluida berenergi tinggi mendorong piston ke bawah. Udara panas bekerja pada piston dan energi dalam fluida diubah menjadi energi mekanik piston. Ini adalah satu-satunya struk saat piston menyerap daya dari fluida. Karena sistem inersia, maka piston kembali bergerak ke atas. Kali ini, katup knalpot terbuka dan knalpot kemudian ditolak. Sekali lagi terjadi struk hisap. Siklus yang memiliki total 4 struk ini diulang terus-menerus untuk produksi daya yang berkelanjutan. Adanya bowl di atas piston mesin diesel yang membantu menghasilkan udara yang berputar-putar dengan cepat selama struk kompresi. Dengan demikian, bahan bakar yang diinjeksikan bercampur secara efektif dengan udara.
Desain mekanis mesin pembakaran internal, khususnya mesin diesel, merupakan tugas yang menantang dan menarik. Karena proses pembakaran pada mesin diesel tidak pernah seragam dan mulus, mesin ini lebih rentan terhadap getaran dan kebisingan dibandingkan dengan mesin bensin. Maka dari itu, mesin diesel membutuhkan desain struktur yang kokoh. Hanya selama struk daya dari 4 struk itulah sejumlah besar gaya diberikan pada piston. Jadi, mesin silinder tunggal akan selalu memiliki gaya non-keseragaman yang tinggi seperti yang ditunjukkan pada grafik. Demikian pula, daya output juga akan memiliki sifat yang berfluktuasi. Tapi kita bisa mengatasi masalah ini dengan jumlah silinder yang lebih banyak. Mesin 4 silinder. 4 struk berbeda terjadi pada satu waktu pada mesin ini. Jadi, struk daya selalu ada di mesin. Hasilnya, mesin 4 silinder akan memiliki gaya dan keseragaman daya yang lebih baik. Singkatnya, semakin banyak silinder yang dimiliki mesin, maka akan semakin lancar pengoperasiannya. Mesin 4 silinder umumnya beroperasi dengan urutan pengapian berikut, yaitu 1, 3, 4, 2. Flywheel berat yang bertindak sebagai reservoir daya membantu lebih jauh dalam memperhalus ketidakseragaman daya. Ketidakseragaman daya yang sangat besar muncul dalam bentuk ketidakseimbangan dinamis, karena adanya massa yang berlebihan di sisi batang penghubung. Ini dinegasikan dengan memberi beban penyeimbang di sisi crank. Pembukaan dan penutupan katup dikontrol secara akurat oleh sepasang poros hubungan. Poros hubungan memperoleh gerakan dari mesin. Poros hubungan perlu berputar pada setengah kecepatan poros engkol. Kelebihan mesin diesel. Yang pertama, efisiensi bahan bakar tinggi, sehingga konsumsi bahan bakar lebih irit. Kedua, mampu menghasilkan torsi yang besar pada putaran mesin rendah, sehingga cocok untuk kendaraan berat dan angkutan. Yang ketiga, umumnya lebih kuat dan tahan lama karena konstruksi yang lebih kokoh untuk menahan tekanan kompresi yang tinggi. Kekurangan mesin diesel. Yang pertama, bobot lebih berat. Karena konstruksi yang kokoh, mesin diesel cenderung lebih berat. Suara lebih bising, dikarenakan proses pembakaran kompresi nyala seringkali menghasilkan suara yang lebih keras. Emisi NOx dan partikulat. Meskipun modern, mesin diesel bisa menghasilkan emisi nitrogen oksida dan partikulat yang lebih tinggi jika tidak dilengkapi dengan sistem kontrol emisi yang canggih. Biaya awal lebih tinggi. Kendaraan atau mesin diesel seringkali lebih mahal di awal. Baiklah, itu tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai mesin diesel. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.